Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan coba menerapkan aplikasi remote monitoring manajemen di dalam sebuah lab dengan menggunakan Xeon ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, aplikasi Xeon ini bisa diterapkan di dalam sebuah lab, tidak hanya lab di sekolah ya Bapak Ibu ya. Jadi lab dimanapun, yang penting adalah lab yang mempunyai banyak komputer dan komputer itu saling terhubung dengan jaringan yang sama, maka bisa digunakan yang namanya remote monitoring dengan menggunakan Xeon. Nah, ya sebelum kita melakukan instalasi yang perlu disiapkan Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu memerlukan flash disk ya untuk melakukan transfer keynya. Kemudian juga memerlukan dua buah komputer ya Bapak Ibu ya. Ada komputer satu sebagai Xeon masternya dan komputer dua nanti sebagai Xeon kliennya. Sebelum kita melakukan konfigurasi, nanti Bapak Ibu harus pastikan IP address-nya tahu dulu ya, IP address Xeon masternya berapa dan IP address Xeon kliennya berapa. Itu harus tahu terlebih dahulu, sehingga memudahkan kita di dalam konfigurasi. Baik, langkah pertama Bapak Ibu, jika semua peralatan sudah disiapkan, langkah pertama adalah kita lakukan instalasi aplikasi di Xeon masternya terlebih dahulu ya. Jadi dimulai dari Xeon Masternya ini ya. Nah, ini saya sudah menyiapkan dua buah komputer di mana komputer yang saya gunakan ini sebagai Xeon Masternya. Nanti komputer yang kedua ini akan saya jadikan sebagai Xeon kliennya ya. Nah, langkah instalasinya bagaimana? Silakan Bapak Ibu bisa melakukan akses di download ya di xeon.io ya. Masuk ke menu download di sini Bapak Ibu bisa pilih Windows yang 64 bit atau yang 32 bit ya. Tentunya disesuaikan dengan sistem operasi yang Bapak Ibu punyai. Tapi sekarang ini biasanya banyak yang menggunakan sudah Windows 64 bit. Bapak Ibu bisa download dari sini nanti. Diklik download ya. Kemudian ini filenya nggak besar ya. Filenya kecil hanya 15 mega. Nah, ini saya sudah download ya Bapak Ibu ya. Saya bisa langsung jalankan ini ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti ini dijalankan. Nah, untuk pertama kali Bapak Ibu biasanya ketika instalasi akan muncul begini ya Bapak Ibu ya. Nanti ini tolong dilihat ya. Nah, jadi pertama kali Bapak Ibu download di sini, kemudian akan muncul ini ya biasanya ya. Nah, ketika diklik install gitu ya, maka akan muncul Windows Protected UPC ya. Jangan panik Bapak Ibu ketika muncul Windows Protected UPC kayak gini. Jangan diklik don't run. Kalau diklik don't run nanti nggak bisa jalan. Nah, apa yang dilakukan? Klik yang more info ini ya Bapak Ibu ya. Diklik yang more info ini, diklik, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, akan muncul run anyway ya. Nah, nanti silakan diklik yang klik run anyway, baru akan muncul user access control seperti ini. Karena ini saya sudah pernah install, maka ini nggak muncul ya. Nah, oke. Oke, baik. Saya lakukan instalasi ya di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya klik ya. Yes, gini ya. Nah, ini saya jalankan. Nah, ini maka saya nggak muncul konfirmasi yang kayak tadi. Langsung muncul adalah uh, welcome to Xeon Setup. Ya, ini di next aja Bapak Ibu kalau sudah sampai tahap ini ya. Ini di next aja. Kemudian ini juga di agree, kemudian diinstal. Karena kita akan install ini komputer satu ini sebagai Xeon Master, maka ini dicentang Bapak Ibu ya. Xeon Master dan interception drive-nya ini dicentang ya. Secara default pasti sudah tercentang. Nanti baru yang komputer yang kedua, Xeon Masternya ini kita hilangkan karena yang mau dibuat remote yang dari komputer satu ini kita install Bapak Ibu sekalian. Ditunggu ini nggak begitu lama ya, tergantung dari spek komputer Bapak Ibu. Mungkin nggak sampai 5 menit lah kalau komputer-komputer sekarang. Jadi ini uh, programnya nggak begitu besar ya. Nah, sampai muncul seperti ini Bapak Ibu, artinya ini instalasi Bapak Ibu berhasil ya. Ketika sudah berhasil seperti ini, Bapak Ibu bisa finish. Nanti akan muncul eh, Xeon konfigurator seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, akan muncul Xeon konfigurator seperti ini ya. Nah, baik. Selanjutnya apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kita akan coba apa namanya melakukan mode autentikasinya. Ini yang penting Bapak Ibu. Biasanya yang sering salah di sini ya. Mode authentication di sini kita pilih yang Kyle file authentication karena defaultnya ada di logon begini.
Nanti Bapak Ibu pastikan bahwa ini kita ganti dengan key file authentication. Ya, saya ulangi lagi. Ini defaultnya biasanya kadang-kadang logon authentication, tapi Bapak Ibu nanti silahkan dipilih dengan key file authentication. Ya, nah ini jangan sampai keliru Bapak Ibu. Pilih dengan key file authentication di sininya ya. Nah, terus kemudian kita masuk ke menu authentication file yang ada di sini. Ya, Bapak Ibu ya, authentication file yang ada di sini ya. Baru kita lakukan create key-nya ya. Nah, klik di create file di sini, kemudian kita beri nama misalkan lab Wali Songo 1 gitu ya, misalkan. Kita klik OK Bapak Ibu, dia akan muncul ah, akan create key sukses begini ya. Nah, ini tinggal kita OK aja Bapak Ibu. Akan muncul ada privat dan ada public. Yang kita pakai, yang kita ekspor nanti yang public ya, kita ekspor ke komputer yang sebelahnya. Nah, metode yang kita gunakan ekspornya adalah dengan menggunakan flash disk. Saya sudah siapkan flash disk Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini bisa via flash disk atau dikirim dengan WA, boleh dikirim dengan email, boleh ke komputer satunya. Tapi cara yang paling gampang saya menggunakan flash disk ya Bapak Ibu ya. Flash disknya silahkan dicolokkan ke komputernya. Ya, kemudian pastikan flash disknya kedeteksi ya di Explorer Bapak Ibu ya. Kita buka window Explorernya. Kemudian pastikan ada flash disk kedeteksi di sini ya, USB drive A ini flash disk saya ya. Oke, kalau sudah muncul seperti ini artinya flash disknya sudah berhasil. Baru kita ekspor file key-nya tadi ya dengan menggunakan export key di sini ya. Nah, klik export key. Ditaruh di mana kita arahkan ke flash disk yang tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, di tempat saya drive A ini, drive E ya. Kalau Bapak Ibu mungkin drive-nya nanti bisa beda-beda ya. Nah, yang penting USB-nya ada di mana, silakan dipilih. Ya, kebetulan di punya saya di E ya. Nah, sudah dipilih di E, kemudian kita save. Oke ya. Nah, ini file key publiknya sudah tersimpan di flash disk, gitu ya. Nah, kalau sudah tersimpan di flash disk, baru flash disknya kita lepas ya Bapak Ibu ya. Flash disknya kita lepas Bapak Ibu dengan di safely ya. Oke, kemudian kita ganti di komputer yang kedua Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini saya beralih ke komputer yang kedua ya Bapak Ibu ya. Nah, beralih ke komputer yang kedua. Karena saya ini nggak bisa share screen di komputer yang kedua, saya gunakan remote Bapak Ibu ya. Ini di komputer yang kedua saya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya sudah meremote ke komputer yang kedua. Nanti di Bapak Ibu berpindah pada pada prakteknya Bapak Ibu berpindah ke komputer yang kedua. Ini saya tunjukkan. Ini saya sudah mengakses di komputer saya yang kedua Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lakukan install ya di komputer yang kedua. Caranya sama persis dengan yang tadi, masuk ke feon.io ya. Kemudian klik di download di sini, kemudian klik download yang 64 bit ya. Nah, gunakan sama yang 64 bit ya. Gunakan versinya juga sama juga ya, jangan versinya beda nanti jadi masalah. Nah, ini kebetulan di tempat saya sudah saya download ya. Untuk mempersingkat waktu sudah saya download nih ya, tinggal saya klik, saya open foldernya, kemudian saya jalankan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya jalankan. Oke, dia akan muncul konfirmasi Xeon install master kayak tadi, di yes aja nanti ya. Ah, oke, akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Tinggal di next aja sama seperti yang langkah yang tadi ya. Seperti langkah yang tadi sama, ini di next aja. Oke, ini di next aja, kemudian di agree ya. Nah, terus setelah itu kita tunggu ya, tadi prosesnya mana ya? Nah, ini di agree ya. Nah, ini sepertinya dia nggak bisa di. Nah, ini di agree, diklik aja ini ya, diklik agree di sini. Oke, kemudian di next lagi. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu dilihat karena ini komputer yang kedua, Xeon Masternya saya uncheck ya karena dia sebagai kliennya aja ini komputer yang kedua ya. Baru kemudian diklik install ya Bapak Ibu ya, klik install. Oke. Sambil tunggu jalan prosesnya ya, kita tunggu. Nah, kemudian kalau sudah muncul seperti ini kita finish Bapak Ibu sama seperti yang tadi ya, di finish maka akan muncul yang namanya
Xeon konfigurator nanti ya akan muncul Xeon konfigurator di sini. Nah, yang perlu dicek lagi di sini ketika kita muncul Xeon konfigurator, nanti di mode authentication-nya Bapak Ibu, ini pilih yang key file authentication, jangan sampai yang log on ya, tapi pilih yang key file authentication ya. Terus kemudian apa yang kita lakukan Bapak Ibu, kita akan mencoba mengimport file yang tadi kita sudah masukkan di flash disk. Ini saya flash disknya dari mana? Ya, kita masuk ke sini Bapak Ibu ya, ke authentication key-nya ya. Oke, di authentication key ya. Ini kebetulan sudah ada ya. Ini saya delete dulu ya. Nanti di Bapak Ibu pasti ini harusnya kosong nih ya. Ini karena tadi sudah pernah dilakukan ya. Nah, harusnya kosong seperti ini Bapak Ibu. Terus kita masukkan flash disknya ya Bapak Ibu ya. Kita masukkan flash disknya sampai ke terdeteksi seperti ini ya. Nah, ini sudah terdeteksi flash disknya. Baru kita import ya. Kita import ya. Import tadi flash disknya di drive E. Ya, yang public key-nya kita masukkan, kita open, kita import ke sini ya. Nah, sampai seperti ini sudah sukses artinya ya Bapak Ibu ya import key. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu. Nah, ini konfigurasi yang di klien sudah selesai Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masuk ke yang ini yang di sini ya, yang di Xeon Masternya yang tadi ya. Sebentar, ini saya masuk ke Xeon konfigurator yang ada di sini nih. Ini saya skip aja, saya hilangkan biar Bapak Ibu nggak bingung ya. Oke ya, Xeon konfigurator di sini ya. Ini yang di sisi masternya ya, bukan di sisi kliennya ya. Nah, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kita masuk ke location, kita tambahkan komputer tadi yang kita tambahkan ya. Kita masuk ke location di sini. Hati-hati Bapak Ibu yang sering bingung biasanya ini. Ketika kita ingin menambahkan location, bagaimana caranya? Ini di scroll ke bawah Bapak Ibu ya, karena app-nya itu ada di bawah ternyata ya. Nah, ini location komputer, kita klik plus di sini ya. Kita klik plus di sini ya. Mana nih? Belum muncul. Oh, di belakangnya biasanya. Ini sudah dua kali ya malahan ya. Ini saya hapus sekali aja ya. New location muncul di sini. Kita ganti misalkan namanya menjadi lab mate lab apa ya? Lab komputer satu gitu ya. Lab komputer satu. Ya, ini lokasinya lab komputer satu. Kemudian komputernya kita tambahkan Bapak Ibu di sini ya. Ini kita plus di sini ya. Nah, new komputernya misalkan kita tambahkan PC 1. Nah, kemudian diisi IP address-nya Bapak Ibu. Lah, ini harus tahu Bapak Ibu, ngisi IP address di sini Bapak Ibu harus tahu IP address-nya komputernya yang kita masukkan berapa tadi. Ya, ini ya, harus tahu. Kita harus ngecek ya IP address di komputer satunya ya. Berarti masuknya kemana? Nah, ini kita masuk ke komputer satunya ya. Nah, ini. Berarti ini kalau saya pakai remote ya Bapak Ibu ya. Kalau di Bapak Ibu berarti harus pindah ke komputer sebelahnya. Kita cek IP komputer yang sebelahnya. Caranya gimana Bapak Ibu untuk ngecek masuk ke sini aja yang gampang ya. Masuk ke Windows gitu ya. Kemudian ketikan CMD ya. CMD, ketikan CMD, klik yang command prompt yang ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian ketikan di sini IP config begini ya. IP config di enter aja Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu cari yang wireless LAN adapter kalau koneksinya menggunakan wireless. Ya, ini kebetulan koneksi saya menggunakan wireless. Nah, di sini ketahuan Bapak Ibu IP address saya ya yang terkoneksi ya. Kan IP address ada banyak ya, bisa pakai LAN, bisa pakai wireless, bisa pakai adapter-adapter dan sebagainya. Ini yang saya gunakan pakai wireless LAN yang ada di sini. Tentunya nanti beda-beda ya punyanya Bapak Ibu ya. Ini IP saya adalah 192.168.1.13. Nah, IP ini yang kita ketikkan di dalam Xeon Master tadi ya, 192.168.1.13. Ini saya minimize. Saya balik lagi ke komputer saya yang satunya, ke komputer saya yang Xeon Masternya. Kita ketikkan di sini Bapak Ibu. Ya, 192.168.1.13. Oke ya. Nah, yang MAC address-nya dikosongi aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau sudah dimasukkan, ini kita apply Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita yes ya. Nah, settingnya kita simpan semua. Oke, sambil menunggu di restart ya. Nah, oke. Kalau sudah, restartnya sudah selesai, kita close aja ini Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke
Xeon Master. Ini kebetulan ada di desktop saya ya. Kalau nggak ada, Bapak Ibu bisa cari di sini. Xeon Master gini ya. Xeon Master, bukan yang konfigurator ya, tapi Xeon Masternya ya. Klik Xeon Master, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di sini nanti akan muncul lab yang kita masukkan tadi ya. Lab komputer satu. Diklik aja Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini TI PC1 tadi ya. Nah, ini sudah berhasil Bapak Ibu, kita bisa meremote dengan menggunakan Xeon. Nah, ini caranya bisa ketika kita bisa misalkan remote control di sini. Nah, ini kita bisa sudah menggunakan meremote komputer satunya Bapak Ibu. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa diterapkan Bapak Ibu di masing-masing lab Bapak Ibu ketika Bapak Ibu labnya itu ada banyak Bapak Ibu ya. Ada 40 komputer, kita bisa melakukan konfigurasi di sini, bisa memonitor anak-anak yang bisa dilakukan di dalam komputer itu anak-anak ngapain aja di masing-masing PC-nya ini akan kelihatan semua dengan menggunakan Xeon seperti itu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu instalasi Xeon. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di lab masing-masing Bapak Ibu sehingga memudahkan Bapak Ibu di dalam melakukan controlling siswa atau controlling eh, apa namanya anak didik Bapak Ibu sekalian ya karena kita bisa melakukan apapun di sini ya bisa bisa meremot kita bisa mematikan kita bisa mengirim chat dan sebagainya dan yang perlu saya garis bawahi Xeon ini sifatnya free ya Bapak Ibu ya Bapak Ibu bisa gunakan eh, untuk lab masing-masing tanpa membayar. Ya, saya, saya kira itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.